Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 bersama Bunda Rahma dan Ustadz Edi. Anak-anak Bunda, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengawali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bunda, pada pertemuan ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang teks petunjuk dan isi formulir. Bersiap untuk mempelajarinya. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau cara menggunakan dan membuat suatu produk atau melakukan sesuatu hal. Teks petunjuk disajikan berdasarkan urutan yang benar. Ada tahap demi tahapnya. Jadi, kita ikuti mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Baca, pahami, lakukan sesuai dengan petunjuknya yang benar. Teks petunjuk dapat digunakan ketika melakukan pengisian formulir sesuai dengan tujuan apa yang akan kita lakukan. Nah, apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Biasanya berkaitan dengan identitas diri seseorang beserta tujuannya. Jadi, tujuan kita mengisi formulir itu berbeda-beda, tergantung formulir apa yang akan kita isi sesuai dengan tujuannya. Bagaimana ya? Nah, anak-anak Bunda, ternyata formulir itu memang banyak jenis-jenisnya. Sesuai tujuannya apa, maka formulir itulah yang kita isi. Jenis-jenis formulir. Apa saja jenis-jenis formulir itu? Yang pertama, formulir pendaftaran. Misalnya pendaftaran lomba, pendaftaran sekolah. Yang kedua, formulir kartu anggota. Misalnya anak Bunda ketika ingin mendaftar anggota perpustakaan. Yang ketiga, formulir kartu pos. Yang keempat, slip tabungan. Ketika anak Bunda ingin membuka tabungan, biasanya diberikan formulir data diri. Isi sesuai petunjuknya. Yang kelima, formulir pengiriman barang. Misalnya ketika anak Bunda tujuannya ingin mengirimkan barang ke suatu kota, maka harus mengisi formulirnya sesuai dengan petunjuk. Yang keenam, lembar ujian sekolah. Misalnya lembar LJK yang harus kalian isi sesuai dengan urutannya, mana yang harus diisi terlebih dahulu. Yang ketujuh, daftar riwayat hidup. Untuk pengiriman barang dan daftar riwayat hidup, nanti secara khusus kita akan pelajari. Bagaimana cara mengisi formulir? Cara mengisi formulir itu yang pertama membaca data yang diminta pada formulir. Kita pahami dulu
Dan jika tidak mengerti, maka bisa kita tanyakan kepada orang yang memberikan formulir tersebut. Jika sudah paham dan kita mengerti petunjuknya apa, urutannya apa yang harus diisi terlebih dahulu, maka mulailah untuk menulis informasi berdasarkan data yang diminta. Misalnya diminta mengisi nama lengkap, anak bunda tulis nama lengkapnya siapa. Yang ketiga, setelah semua data yang diinginkan dari formulir tersebut, maka kita mengumpulkan formulir kemana? Ke orang yang sudah memberikan formulir kepada kita. Anak-anak bunda, formulir juga ada bagian-bagiannya. Lihat, ada judul, identitas pendaftaran, jenis ekstrakurikuler, dan tanda tangan. Bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan jenis formulirnya. Nah, lihat. Formulir ini judulnya Formulir Pendaftaran Kegiatan Ekstrakurikuler. Itu judulnya. Kemudian bagaimana urutannya, cara pengisiannya? Sesuai kita lihat ini petunjuknya. Yang pertama yang kita temui adalah nama lengkap. Maka kita mengisi nama lengkapnya siapa? Yang kedua, kita mengisi data umur. Yang ketiga, kita mengisi data kelas berapa? Misalnya kelas 6 Ibnu Khaldun. Yang keempat, kita mengisi nomor induk siswa atau NIS. Kemudian kita berikutnya mengisi bagian jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilih, tulis ekskul apa yang akan kita ikuti. Kemudian terakhir yang keenam, kita mengisi nama lengkap beserta tanda tangannya. Ya, sesuai urutannya. Jangan langsung mengisi tanda tangan. Oke. Bagian-bagian dari formulir ini berbeda-beda setiap jenis formulirnya. Kita lihat lagi ya contoh selanjutnya. Nah, ini ada contoh formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Judulnya apa? Judulnya Formulir Pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Kemudian bagian selanjutnya adalah di formulir ini ada bagian identitas diri. Ada nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Kemudian selanjutnya kita mengisi bagian jenis lomba yang akan diikuti. Pada formulir sebelumnya tidak ada bagian jenis lomba yang akan diikuti, tapi jenis ekstrakurikuler yang diikuti. Berbeda bukan? Maka kita isi lomba apa yang akan kita ikuti. Dan yang terakhir, kita isi tanda tangan dan nama lengkapnya. Nah, ini anak bunda contoh formulir pendaftaran ya. Kalau tadi pendaftaran ekskul, sekarang contoh formulir pendaftaran lomba. Contoh selanjutnya adalah formulir anggota perpustakaan. Nah, ini dia salah satu jenis formulir kartu anggota. Ya, nih kalau misalnya kalian mau mendaftar sebagai anggota perpustakaan, ini hanya contoh saja ya. Ada nama, kalian isi nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, NPM atau NIS ya kalau kita di SD.
kemudian tingkat atau semester, kelas berapa. Ini hanya contoh ya anak-anak Bunda. Kemudian nomor telepon rumah, kalau di sini nomor HP. Nah, kemudian ini ada foto kota Cirebon ya, ini contohnya Cirebon. Dan tetap saja yang terakhir ada tanda tangan. Nah, anak-anak Bunda, dari beberapa contoh yang Bunda tunjukkan, intinya dalam mengisi formulir kita harus mengisinya sesuai dengan petunjuknya. Baca datanya secara jelas, pahami apa yang diminta, maka itu yang ditulis. Misalnya nama, kalian jangan menulis alamat. Baca dengan seksama formulir itu, kemudian isi sesuai dengan petunjuknya. Oke. Demikianlah pelajaran kita bahasa Indonesia pada pertemuan ini. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.